Dibaca yang keras. Pelelangan. Ya. Terus baca yang keras. Nah, di bukumu coba dilihat halaman berapa itu yang tema Nah, kalau di buku petani, kalau di sini tentang nelayan. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kalian juga sekarang belajar tentang mencari ide pokok ya. Nah, lihat di paragraf pertama ya. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ya. Ikan di salah satu tempat di Banda Aceh ya, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, ini adalah kalimat utamanya, oke. Nah, jadi kalimat utamanya berada di depan. Ya, sebab kenapa? Nah, setelah itu dijelaskan berikutnya tuh tempat pelelangan ikan. Nah, jadi dia menjelaskan ya. Menjelaskan tempat pelelangan ikan ya, bertemu penjual dan pembeli itu adalah kalimat penjelas, oke. Jadi dalam paragraf itu ada dua kalimat ya. Kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Kalimat utama cuma satu. Ingat-ingat nggih? Kalimat utama ada berapa? Satu. Kalimat penjelas bisa lebih dari satu, bisa dua, tiga dan seterusnya ya.
Jadi di sampai titik itu. Nah, jadi di sini, nah, ini sampai titik ini adalah kalimat utama dari para nelayan. Nah, jadi nanti kalian mencari ide pokok ini diambil dari sini. Ya, disimpulkan ini, ya. Nah, terus kalimat berikutnya tempat sampai penangkapan ikan ini adalah kalimat penjelas. Ya, ada satu. Terus para pembeli sampai pedagang ini juga sama penjelas, ya. Terus mereka sampai konsumen juga penjelas. Nah, jadi ada 3 ya kalimat penjelas di situ. Nah, di paragraf 2 juga sama ini. Tempat pelelangan ikan ramai sekali setiap hari. Nah, itu kalimat utamanya di situ. Nah, kenapa? Karena di kalimat kedua ini dia menjelaskan. Nah, ketika musim sedang gelombang lautnya sedang besar, cuaca buruk jadi sepi. Nah, ya jadi menjelaskan yang biasanya ramai jadi sepi. Nah, terus para nelayan tidak bisa melautnya menjelaskan sepinya kenapa Morgoni tidak bisa melaut, ya, karena cuacanya sangat buruk. Ya. Nah, begitulah kehidupan para nelayan. Ya. Terus paragraf ketiga, nah para nelayan juga harus memelihara laut. Nah, ya tempat mereka mencari ikan. Nah, ini kalimat utamanya, ya. Nah, dijelaskan kenapa kok harus memelihara laut. Nah, ini karena ya jika mereka tidak menggunakan bahan peledak, ya racun, ya itu bisa memusnahkan isi laut. Nah, jadi dia menjelaskan, jadi memelihara laut dengan cara tidak menggunakan zat-zat berbahaya. Ya, sebab kalau menggunakan peledak buar, nah itu nanti yang mati bukan cuma ikan gede, terumbu karangnya juga mati, omah-omah ikan. Ya, jadi kalau omahnya ikan musnah, otomatis ikannya juga akan pergi. Ya, contoh kayak rumah ada komplek kebakaran. Nah, kira-kira setelah kebakaran itu ditempati apa tidak kompleknya itu? Ya nggak ada, orangnya pergi. Nah, begitu juga dengan ikan. Omahnya udah hancur, ikannya pergi. Nanti lama-lama ikannya akan hilang di situ. Ya. Nah, juga mereka menggunakan peralatan sederhana ya untuk menjaga populasi ikan biar tidak punah, ya. Dengan menggunakan jala, ya perahu nelayan tradisional, ya. Kalau sudah penuh dia pergi ke pantai dan menjual tangkapannya. Nah, dan juga mereka memastikan terus ya agar lautnya tidak tercemar, ya. Nah, yang dapat mengancam biota, ya biota laut. Nah, terus berikutnya lagi kehidupan nelayan. Para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Nah, ini di kalimat utamanya, ya. Terus dijelaskan apa saja toh Pak kegiatannya. Nah, di sini ada yang namanya petik laut, ya. Nah, itu adalah acara syukuran, ya, syukuran. Nah, tujuannya apa? Ya agar dia berdoa, ya berdoa agar terhindar dari bahaya ketika mencari ikan dan hasil tangkapannya selalu banyak. Nah, itulah ya kalimat-kalimat utama. Nanti hal penting kayak tadi gitu nggih, cara mencarinya, ya. Nah, sekarang pelelangan ikan. Kita coba cari bersama-sama lagi, Ende. Bakang baca. Kok pelanggaran? Pelelangan. Penangkap ikan dengan para pedagang pelelangan ikan
yang dibantu lelang juru penjual terus Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan (PPI) untuk dijual. Lalu diletakkan di meja dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pengunjung siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan sudah harus segera dipasarkan. Para nelayan menangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. terus berlabuh dibangun memenuhi kehidupan kok kehidupan terus Nah, kita cari lagi kalimat utamanya sekarang. Ya, coba dilihat di paragraf 1. Nah, kalimat utamanya apa itu? Tadi sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, ini yang mana ini kalimat utamanya? Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Nah, itu kalimat utamanya, oke. Nanti kalau kalian mencarikan ide pokoknya dari mana Pak di situ, ya nanti kalian simpulkan. Jadi ide pokok dengan kalimat utama isinya berbeda, ya, jadi disimpulkan, oke. Nah, diringkas. Nah, kalimat berikutnya itu adalah kalimat
penjelas. Ada berapa kalimat penjelas di sini? Dilihat ada berapa? Nah, berarti selain kalimat utama dilihat ada berapa? Di paragraf pertama ada 4. Nah, pedomannya kalian mencari titiknya. Nah, titiknya dihitung setelah kalimat utama, titiknya ada berapa itu. Ya. Nah, ini kalimat penjelas pertama ini dalam pelelangan ini terus sampai titik di sini. Nah, oleh juru lelang, ya. Nah, terus para juru lelang ini sampai sini penjual, ini kalimat penjelas kedua. Nah, kalimat penjelas ketiga ini lalu sampai penawaran, ya. Yang keempat pembeli sampai barangnya, ya. Nah, di sini, ya. Nah, jadi ya kalau ke daerah pantai, dia itu setelah menangkap tidak langsung bisa dijual ke para pembeli. Nah, dia harus melalui penjual pedagang dulu. Nah, namanya dilelang dulu, oke. Nah, sama kayak kalian orang tua kalian panen padi, nggak bisa langsung jual ke perorangan, ke rumah-rumah, tidak. Nah, biasanya pasti ada bakul ke rumah orang tua kalian terus ditimbang. Nah, berapa karungnya berapa kilo timbangannya, ya seperti itu. Nah, terus paragraf yang kedua diindangi. Nah, kalimat utamanya apa di sini? Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Nah, jadi itu kalimat utamanya. Nah, kalimat penjelasnya ada berapa ini? Nah, dihitung, titiknya dihitung, semuanya menghitung, ya. Nah, ada berapa semua? Nah, yang di atas ini ada 1, ya, titiknya 1 nih, dilihat ini titiknya 1, ya. Nah, yang bawah dihitung. Nah, dihitung titiknya ada berapa ini? Ya, ini 1, 2, 3, 4, jadi ada 5. Ya. Itu nggih. Nah, para penjual itu apa toh? Nah, penjual itu nelayan yang menangkap ikan di laut, tapi dia menangkap ikan nggak sendiri-sendiri, nggih. Nah, sama juga dengan petani. Petani nggak mungkin garap sawah kok sendiri-sendiri, tidak. Ya, meskipun dia sawahnya punya sendiri, tapi dia bekerja sama dengan yang lainnya, memperkerjakan orang lain. Cuman bedanya kalau di pertanian hasil panennya itu dipek sama yang punya semuanya. Mergonya ngopo? Orang yang bekerja itu sudah dibayar. Nah, nggih, kalau di sawah harian diundang untuk manen, diundang untuk matun, diundang untuk nandur. Nah, tapi kalau di nelayan tidak, ya. Jadi kelompok tani misalnya berapa orang, 5 orang, ya, berkelompok, dia punya perahu 3 perahu bareng-bareng. Nah, dia beli solarnya bareng-bareng, umbruan, nanti langsung nelayan, menangkap ikan bersama-sama. Ya, nanti ketika pulang dapat ikan, nah nanti ikannya juga hasilnya berapa, ya nanti dibagi bersama-sama uangnya. Nah, itu namanya, nggih. Jadi bedanya dengan bertani di situ. Ya, jadi uang yang didapatkan nanti hasil lelangan itu dibagikan nanti seperti disampaikan nanti, ya. Nah, tempat pelelangannya disebut TPI, ya, tempat pelelangan ikan. Nah, ini, ya. Jadi di TPI inilah ikan-ikan akan dilelang, ya. Dilelang itu apa dijual apa iya, tapi berbeda. Ya, berbeda cara penjualannya, ya. Jadi ikannya itu diletakkan dijejer-jejer, ya. Nah, setelah dijejer di juru lelang, nanti ada juru lelangnya itu yang akan memberikan apa yang istilahnya menjualkan, ya. Jadi ada perantaranya. Jadi nelayan nggak boleh langsung ke pembeli besar, nggak boleh, ya. Ada juru lelangnya dulu, ya. Untuk apa tujuannya? Untuk menstabilkan harga. Ya, kadang-kadang ada nelayan yang rada usil kalau nggak ada juru lelang yang usilnya bagaimana Pak? Harganya diendein, nah biar lebih laku, padahal itu keliru. Ya, sebab kalau dia menurunkan harga nanti otomatis harga ikan yang ada di sana itu akan harganya anjlok semuanya. Nanti nelayan lainnya juga akan ikut rugi. Nah, jadi tidak boleh seperti itu, okay? Jadi namanya pedagang itu harus
fair. Nah, fair itu lihat harga pasaran. Misal harga pasarannya 10.000 ya jualan 10.000. Harga minimal, okay? Harga minimal, harga terendah ya. Jadi nggak boleh turun dari 10.000, naik boleh. Nah, ya. Nah, jadi cara lelang begini. Nih misalnya nih Bapak punya spidol. Wah, ini spidol ini Bapak jual 10.000 harga batas lelangnya. Engko ditawarin kancamu berapa, ini berapa, misalnya Pak. Ada yang nulis 12.000. Nah, terus ada yang nulis lagi 13.000. Nah, nanti harga tertinggi berapa? Nah, nanti ada yang mentok 15.000 dan tidak ada yang menawar lagi. Nah, berarti ini harganya menjadi 15.000. Jadi ada keuntungan 5.000. Nah, jadi seperti itu namanya lelang ya. Jadi lelang itu ada harga dasarnya ya. Seperti itu. Misalnya ini. Nah, ini Bapak jual ini 2.000. Harga bawahnya. Wah, terus ada yang nawarin 2.500, ada yang 3.000, 3.500. Lah setelah 3.500 mentok, nggak ada yang mau menaikkan harga lagi, berarti terjual 3.500. Nah, itu namanya lelang seperti itu. Ya. Nah, tempat lelang biasa dibangun di daerah ini. Nah, coba yang ketiga. Nah, yang ketiga. Nah, kalimat utamanya mana ini? Nah, itu kalimat utamanya. Kalimat penjelasnya ada berapa? 1. Nah, ada 1. Jadi kalimat penjelas minimal 1. Ya. Nah, itu nanti akan menjadikan sebuah paragraf. Nah, jadi TPI itu ya dibangun di daerah pelabuhan. Gak mungkin kok dibangun di daerah kita ngene TPI, woning bulu kota TPI ora mungkin entuk ikan sekomdi. Ya. Jadi tidak ada. Ini namanya TPI pasti dekat dengan pelabuhan-pelabuhan ya. Nah, terus yang berikutnya nanti kalimat utamanya ini. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Nah, kalimat utamanya itu kalimat penjelasnya ada berapa? Dilihat, titiknya dihitung. Ada 3 ya. Jadi pelelangan ikan itu ya biasanya dibeli oleh pedagang besar. Jadi grosir dulu, sama kayak kalian punya panen pari. Nah, panen itu dijual sama pedagang besar, datang dulu ke rumah kalian membawa mobil bak. Nah, nanti akan ditimbang sekalian di sana ya. Nah, itu namanya pelelangan ikan. Ya, jadi seperti ini. Jadi dia tidak bisa langsung dijual ke pembeli. Nah, nanti uangnya itu hasilnya itu dibagikan sama. Nah, misalnya kalian iki cah lanang cah limo di nelayan nangkap ikan. Nah, banyak ikannya dan harganya adalah tinggi. Nah, jadi tidak mesti nangkap ikan itu untung ya. Kadang-kadang juga bisa rugi. Morgannya ngopo? Harga ikannya anjlok, pembelinya kurang minatnya. Nah, jadi harganya turun. Ya. Nah, inilah ya sedikit ya. Nah, yang sekarang coba kalian kerjakan ini ya. Yang dari pembelajaran 1 ya, yang belum dikerjakan sampai dengan pembelajaran keempat. Ya, nah, itu dikerjakan dulu. Nah, ya, kewajiban haknya bagaimana, pasarnya, ya, membuat peta pikiran. Nah, sampai pembelajaran 4 saja. Ya, silakan dikerjakan dahulu.